Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, khususnya kepada rakyat Sulawesi Tenggara, dimanapun berada, pada hari ini, Kamis tanggal 5 April 2023, saya Haji Muhammad Rusdi Taher, sarjana hukum, master hukum, yang sekarang ini adalah Ketua Dewan Penasehat Kongres Advokat Indonesia. Saya juga adalah mantan anggota MPR, DPR RI yang pernah mewakili Sulawesi Tenggara selama 3 periode. Tahun 1982 sampai 1987, jadi periode 1982-1987, saya sudah menjadi anggota MPR RI, utusan daerah Sulawesi Tenggara, dengan nomor anggota, saya masih hafal nomor anggota saya, B565, ya, utusan daerah. Kemudian, jadi dalam umur saya masih sangat muda pada waktu itu, umur 33 tahun. Saya sudah anggota MPR RI. Ya. Dan pada tahun 87 sampai 92, periode 1987-1992, saya terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara. Dapil saya Kolaka, ya, Kabupaten Kolaka. Dan saya masih ingat nomor anggota saya, A299. Ya. Kemudian lanjut lagi pada tahun 1992 sampai 1997, saya diangkat lagi terpilih, ya, menjadi anggota DPR RI, mewakili, dulu bukan namanya partai, ya, mewakili Golkar, golongan karya, tahun 1992-1997, di mana saya pada waktu itu terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Anggota saya masih banyak, ya. Termasuk anggota saya itu adalah adinda saya, Andi Matalata, SHMH, yang juga pernah menjadi Menteri Kehakiman. Anggota saya juga almarhum Cahyo Kumolo. Saya wakil ketua di anggota biasa. Banyak sekali, masih banyak teman-teman lain, ya, yang waktu masih hidup sekarang. Ya, banyak juga yang sudah berpulang. Karena saya sekarang ini sudah berumur 74 tahun. Alhamdulillah saya masih sehat walafiat, masih segar bugar, masih beraktivitas. Saya masih sebagai founding dari MRT and Partner Law Office. Saya dipercaya oleh beberapa perusahaan untuk menjadi corporate lawyer. Tetapi saya sudah tidak bisa lagi litigasi. Saya hanya memberikan nasihat-nasihat hukum saja. Kebetulan saya juga dipercaya memimpin satu organisasi yang boleh dikatakan kecil tetapi sangat besar anggotanya. Yaitu saya Ketua Dewan Pengurus Nasional Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone. Ya. Ini masyarakat Bone sudah tahu adalah suatu satu kabupaten di Sulawesi Selatan, mungkin yang terbesar, ya. Mungkin terbesar penduduknya, terbesar daerahnya, dan terbanyak tokoh-tokohnya. Kalau Banyumas terkenal sebagai kampung jenderal, kalau Bone itu boleh dikatakan kampungnya menteri, para menteri. Sejak Orde Baru sampai sekarang banyak sekali orang Bone jadi menteri. Saya sebut saja, ya. Dulu ada namanya Muhammad Yusuf, Menpangap, Menteri Pangap, jenderal, ya. Kemudian ada lagi Andi Muhammad Galib, Jaksa Agung, ya. Ada lagi banyak sekali, ya.
Terakhir ada Amran Sulaiman, ya, ada Andi Malarange, ada Andi Matalata. Itu semua orang Bone. Dan dia bergabung di dalam organisasi yang saya pimpin. Dewan Pengurus Nasional Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone, di mana ketua Dewan Penasehatnya itu adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla, ya, tokoh Bone, dan boleh dikatakan beliau merupakan tokoh teladan dan tokoh panutan bangsa ini. Saya juga sekarang ini adalah anggota Dewan Penasehat bersama-sama Pak Yusuf Kalla di suatu organisasi yang namanya Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kenapa saya mempersoalkan apa yang diucapkan oleh saudara mantan Gubernur Sulawesi Tenggara 2 periode, ya. Saya sudah anggota MPR, dia masih pakai celana pendek barangkali, ya. Dia ada postingan yang diposting oleh anaknya, dia mendikotomikan antara orang pendatang dengan apa? Dengan katanya penduduk asli Sulawesi Tenggara. Videonya ada, ini ada semua di sini, dan tadi saya sudah perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian. Jadi saya ingin tegaskan bahwa saya sebagai ketua organisasi Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone dan juga Dewan Penasehat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan merasa terpanggil. Kok bisa berkata begitu, ya? Ya. Sebagai mantan anggota DPR RI, kalau saya pulang ke Kendari, ya, itu kumpul tamu-tamu saya bisa sampai jam 2 malam. Ya. Ya, bersilaturahmi, di samping bersilaturahmi juga mengemukakan berbagai keluhan-keluhan, ya. Saya sebagai lawyer, ya, diminta nasihat hukum mengenai masalah-masalah pertambangan. Sebagai mantan anggota DPR, saya dimintai nasihat bagaimana melihat perkembangan Sulawesi Tenggara dan melaporkan, dan mereka banyak melaporkan hal-hal yang bisa merusak keutuhan, kebersamaan, silaturahmi antar warga masyarakat Sulawesi Tenggara. Bayangkan ada videonya yang saya sudah perlihatkan kepada saudara. Dia mengatakan bahwa pendatang itu hanya tahu kita memiliki sumber daya alam. Dia tidak tahu adat budaya kita. Dia tidak peduli dengan nasib buram rakyat Sulawesi Tenggara. Astagfirullahaladzim. Saya ini pendatang memang di Sulawesi Tenggara. Ayah saya adalah Kiai Haji Muhammad Tahir Rahim. Pindah dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara karena Sulawesi Tenggara baru terbentuk pada tahun 1964. Kita tidak ada masalah itu antara pendatang dengan orang asli Sulawesi Tenggara. Kok baru sekarang ini mau dipersoalkan? Dan saya, saudara-saudara, supaya tahu, saya ini 3 kali menjadi jaksa tinggi, Kajati, anggota Muspida. Ya, saya pernah menjabat, ya, wakil kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, ya. Kemudian diangkat menjadi pelaksana tugas Kajati Sumatera Utara karena Kajati saya teman saya sendiri, Hairuman Harahap, itu mencalonkan diri jadi gubernur. Jadi Jaksa Agung mengutus saya, Pak Rusdi, kamu ke sana karena Hairuman mau mencalonkan diri gubernur, kau jadi pelaksana tugas. Oke. Saya juga pernah menjabat Kajati Bengkulu, di mana pada waktu itu rumah saya dibakar, rumah dinas dibakar karena saya mau tangkap gubernur maupun wali kota pada waktu itu. Kajati Bengkulu saya tahun 2004. Kemudian saya Kajati DKI Jakarta 2005 sampai 2007. Ya. Pengalaman saya betapa sulitnya kita merajut kebersamaan, bagaimana sulitnya kita merajut persatuan dan kesatuan anak bangsa.
yang kadang-kadang dipakai oleh orang tertentu yang menggunakan politik identitas. Mempertentangkan suku, mempertentangkan agama, mempertentangkan ras antar golongan. Betapa sulitnya itu. Saya punya pengalaman. Saya bersama-sama bahu-membahu dengan Bang Yos Sutioso, Gubernur DKI Jakarta, Firman Gani, Kapolda, Agus Tadi yang mantan Kasat, saya sebagai Kajati. Bagaimana kita sulitnya merajut kebersamaan apabila diganggu oleh politik identitas seperti itu. Bahwa yang boleh memimpin Sulawesi Tenggara ini hanyalah orang-orang asli, itu ada kata-katanya. Asli Sulawesi Tenggara. Pertanyaannya saya, apa yang dimaksud dengan asli Sulawesi Tenggara? Kalau kita berbicara madu asli, ya, berarti madu yang tidak ada campuran. Kalau sudah dicampur dengan air berarti sudah bukan asli lagi, ya kan? Dicampur gula bukan asli lagi. Begitu juga orang asli Sulawesi Tenggara tidak ada campuran. Bagaimana mungkin dalam kondisi bangsa saat sekarang ini kita bisa mencari? Berarti orang asli itu harus kawin sama orang asli supaya tetap asli. Itu pendapat itu sebenarnya menurut saya itu sudah pendapat kuno dan itu adalah pandangan kolonial Belanda yang mendikotomikan anak bangsa antara suku. Itu politik divide et impera. Ini masih mau dimunculkan di zaman Republik ini. Saya ini pernah jadi muspida. 3 provinsi saya jadi muspida. Kita ini muspida betapa susahnya gitu. Turun ke lapangan, ya, menjadarkan rakyat. Betapa perlunya kita merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan kita rusak. Oleh karena itulah, tidak ada hubungannya dengan politik. Tidak ada hubungannya dengan calon. Ini adalah misi saya untuk memberantas politik identitas. Untuk melawan politik identitas. Oleh karena apa? Oleh karena saya tahu bahwa hal ini sangat berbahaya sekali. Pernah terjadi di Kendari. Ya. Kerusuhan antara pendatang dengan orang sana yang saya kira betapa susahnya Kapolda, Komandan Korem, aparat di sana untuk turun mendamaikan mereka hanya karena atas provokasi. Berbahaya enggak provokasi seperti ini? Oleh karena itu ada satu hal yang saya dapat informasi, ya, dan ini A1. Baru-baru ini saya didatangi oleh 4 orang kepala desa yang berasal dari Sulawesi Tenggara, ya, dari Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Semua keempat-empatnya ini orang Bugis, ya, datang ke rumah saya di Kemang, Jakarta Selatan. Karena saya punya statement bahwa politik dia memberikan suap, diduga memberikan suap kepada para kepala desa, ya, yang berkunjung ke Sulawesi Tenggara. Saya katakan, kalau orang silaturahmi biasa, berarti dia atas keinginannya, ya. Kalau orang silaturahmi, andaikan kepala desa itu mau silaturahmi, berarti dia keinginannya sendiri untuk datang ke Jakarta, malah ke Bandung untuk silaturahmi. Ini tidak. Ini mereka bilang mereka dikoordinir. Mereka dikoordinir oleh seseorang yang namanya ada semua sama saya di sini. Ya. Kepala desa itu berangkat ke Jakarta, dibelikan tiket, disiapkan tiket. Ratusan orang. Ya. Kemudian nginap di sebuah hotel di Tebet. Ini pengakuan 4 kepala desa. Fuang dia bilang, saya tahu statement Fuang dia bilang, ini kan berbahaya bagi kita. Karena saya bilang, yang menyuap dan yang menerima suap sama kedudukannya. Oleh karena itu mereka, Fuang jangan, kita ini orang kecil, kita ini tidak tahu apa-apa. Saya bilang kasih kembali tuh uang, kalau dikasih. Dia cerita semua. Kami dikoordinir dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Namanya ini, saya ada semua namanya semua. Kemudian berangkat ke Jakarta pakai pesawat. Coba bayangkan berapa pesawat. Siapa yang bayar tiketnya? Ya.
Kemudian dia diinapkan di hotel, sebuah hotel di Di Tebet. Mereka menginap tanggal 30-31 Januari sekitar itulah. Boleh cek. Ya. Kemudian besoknya disiapin 2 bus. 2 bus. Ini cerita mereka dan tidak mungkin mereka bohong. Ya. Karena saya ini kepala sukunya orang Bone. Ya kan? Saya sudah laporkan ke Jampitsus. Dan perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta. Saya ini orang Bugis. Saya tidak pernah nusuk orang dari belakang. Saya nusuk orang dari depan. Saya mengatakan kebenaran. Ya siapapun saya lawan. Ya. Dan tidak ada hubungannya dengan politik. Tidak ada. Saya ingin agar negeri ini baik. Saya ingin agar negeri ini damai. Saya ingin agar pejabat-pejabat ini juga lurus. Ya, saya ingin agar masalah ini benar-benar hukum itu ditegakkan dengan benar. Ya. Ya, pejabat-pejabat itu seperti ada yang disebut criminal feeling, perasaan kejahatan.